Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur masih boleh datang untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan buat kami. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan Engkau berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Gema kita sudah sampai kepada Mazmur 30. Mari kita akan memperhatikan dan merenungkan hanya beberapa ayat saja. Bapak Ibu, pemazmur bersyukur karena telah diselamatkan dari sakit yang hampir membawanya kepada kematian. Ayat 3 mengatakan, "Kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur." Tentu saja luapan ucapan syukur dan pujian di dalam Mazmur ini bisa kita mengerti. Karena pemazmur ini sepertinya mendapatkan kembali hidup yang sangat berharga yang hampir saja hilang. Karena itu ada orang yang mengatakan kadang untuk menghargai sesuatu dengan tepat kita perlu mengalami apa rasanya ketika anugerah itu hampir terlepas dari tangan kita. Saya ingat ketika keluar dari rumah sakit setelah COVID yang panjang dan berat. Di hari pertama ketika sampai di rumah, saya merasa begitu bersyukur boleh masuk lagi ke rumah yang walaupun sudah 20-an hari ditinggal, berantakan, kotor, tapi ucapan syukur kepada Tuhan kalau masih boleh hidup. Dan keesokan paginya ketika boleh membuka pintu dan melihat matahari dan masih boleh bernafas, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tapi saat-saat itu telah berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya merasa tidak lagi sebersyukur seperti hari-hari itu sekarang ini. Manusia memang gampang sekali ya lupa untuk mensyukuri apa yang ada. Lebih gampang bagi kita untuk mengeluh untuk hal yang tidak kita miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ucapan syukur kita pada hari ini kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, selain memuji Tuhan untuk pertolongannya, pemazmur juga mengajak orang lain, jemaat Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian dan mazmur bagi Tuhan. Ayat yang kelima, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan harusnya tidak bersifat perorangan saja. Iman dan pengalaman karya kasih Tuhan dalam hidup orang percaya harusnya menjadi kesaksian yang menunjuk kepada Tuhan sehingga orang lain juga ikut bersyukur untuk perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur mengakui perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur menunjuk kepada Tuhan. Pemazmur memberikan kredit kepada Tuhan, bukannya menyombongkan diri tentang kehebatannya karena mendapatkan misalnya pengobatan yang tepat. Kalau di zaman kita ini, kita
bisa saja memberikan pujiannya bukan kepada Tuhan, tapi kita sibuk menceritakan hebatnya dokter ini, hebatnya dokter itu, bagusnya asuransi ini atau asuransi itu. Pemazmur mengatakan kesembuhannya adalah dari kebaikan Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa kesembuhan dari sakitnya itu karena Tuhan berbuat baik kepadanya. Tuhanlah yang menjadi alasan dilepaskannya dia dari kematian. Pengakuan akan pertolongan Tuhan inilah yang menjadi dorongan bagi orang lain di dalam jemaat untuk ikut mengakui kebaikan Tuhan, dan inilah yang akan menghasilkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sering kita mengakui bahwa kesembuhan, keberhasilan, kebaikan yang kita terima itu asalnya dari Tuhan adanya. Murni karena Tuhanlah yang menurunkan tangannya untuk terlibat di dalam hidup kita. Itulah yang akan menghasilkan puji-pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan untuk karyanya. Dengan demikianlah kita menghayati kasih dan mengalami bahwa Tuhan itu terlibat di dalam hidup kita. Jika tidak, maka semua kebaikan itu hanya kita terima sebagai kehebatan kita, kelihayan kita, dan kemampuan kita atau pengetahuan kita. Makanya kita menerima semua yang baik. Akibatnya kita menjadi semakin narsistik, memuji diri kita sendiri, dan tentu saja ini tidak akan mempengaruhi iman dan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memberi waktu untuk mengenang perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita pada hari ini. Bermazmurlah, bernyanyilah, pujilah Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan yang telah terlibat dan menolong di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau beserta dengan kami dan Engkau akan memberkati hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian.